Nah, untuk dari Bang Alex sendiri apa sih bagaimana perasaannya saat ini, Bang? Sebelum kita masuk ke poin-poin terkait dengan pernikahan ini kan pernahkah memang jauh-jauh hari sebelumnya memperkirakan akan sampai ricu seperti ini? Bagaimana, Bang? Ya kalau terima kasih sebelumnya untuk abang. Kalau mengenai hati yang kita tanya, kita pasti sedih bang. Karena hanya inilah pesta yang terbesar yang akan aku jalani sama istriku ini. Tapi itu pun dirusak lagi sama orang Inang sana sama tulang Sitorus. Nah, dan kayak gimana lah ya bang. Orang ini pun ada mengatakan kata-kata yang tidak pernah kulakukan tapi diucapkan sama mereka. Dan yang pertama dari tulang Sitorus, tulangnya istriku yang paling kecil, Siapudan, mengatakan harus kami putus malam itu juga setelah selesai pernikahan kami. Pemberkatan itu harus putus hubungan, kalau tidak saya akan dibunuh karena nama dan foto saya sudah ada sama tulangnya. Itu masalah yang paling berat sama saya sebenarnya. Seorang tulang mengancam saya seperti itu. Di mana salah saya? Letak salah saya. Saya bagus menikah sama berenya. Nah, yang kedua, untuk adiknya istri saya dan adik saya lah sekarang, si Eca. Kenapa dia sanggup mengatakan ini kakaknya saya guna-gunai? Dia pun mengetahui selama kami berhubungan 5 tahun tidak ada masalah kayak gimana. Dia pun mendukung, cepat abang nikah biar makan daging kita, biar berpesta kita, segala macam lah dibilangin dia. Kenapa setelah kami beracara pesta ini ada kalimat diguna-gunakan? Sementara hubungan kami ini sudah berjalan 5 tahun. Dan di acara wisuda mereka hanya menunjukkan foto-foto yang mereka tidak ada saya. Sementara foto mereka itu saya yang fotokan di situ. Saya hadir di situ. Apapun acara orang itu saya hadir di situ. Jangan mereka mengatakan saya setelah mengenal si Bulian dia lari melenceng segala macam seperti yang dibilang mereka itu. Dan ada satu lagi. Dari kawannya adiknya ini juga satu gereja kami. Nah, dia mengatakan bahwasanya aku setiap minggu itu membawa perempuan yang berbeda dan mengatakan bahwa saya sudah menikah, sudah ada istri. Datang adiknya ini kan udah tahu kalian kan begini begono, si laki-laki itu begini begono. Kalau memang dia sudah mengetahui saya sudah menikah, kenapa dianjurkan dia aku menikah sama kakaknya? Kenapa seperti itu? Kan itulah yang menjadi pikiran sama saya sekarang sama adiknya ini. Kenapa seperti itu si adik ini? Kalau dulu kami jumpa cepatlah bang, kapan lagi kita nikah biar berpesta kita. Sekarang dibilang seperti itu. Kalau memang dia tahu saya sudah pernah nikah, ngapain dianjurkannya pula kakaknya nikah sama saya? Kan itunya jadi perdebatan ini sekarang. Dibilang dia guna-gunai, dari mana letaknya saya mengguna-gunai dia? Sementara kami sudah berhubungan selama 5 tahun. Sebelum dia wisuda kami sudah berteman. Kan itu. Dan Amang itu sendiri, Amang Sinenggolan meninggal, saya ikut menghadiri ke Siantar sana, ke kuburan melayang. Jauh sebelum itu saya sudah mengatakan sama istri saya, ayo kita ke sana. Aku pengen melihat siapanya mertuaku, Sinenggolan. Aku perlu mengetahui itu, siapanya si mertuaku. Orang ini masih berat hatinya karena ya nggak tahu lah, mungkin ada keberatan hati mereka dulu kan gitu. Tapi kan saya sebagai calon suami ya harus, karena itunya hula-hula saya, tulang saya, si matua saya yang perlu saya ketahui. Tidak mungkinlah saya menikah tidak tahu siapa hula-hula saya. Andaikan kami udah punya anak, siapa pun nggak tahu. Jadi itulah jalanku untuk mengajak orang itu ke sana, untuk menjumpai tulang sana. Kebetulan sebelum kami berangkat ya tulang itu sudah meninggal. Nah, itulah tidak sempatlah kami berjumpa. Nah, tapi Bang, ini mungkin kita tarik agak sedikit ke belakang. Iya. Sebelum proses pernikahan ini, itu komunikasi Abang dengan Ibu Emma itu gimana, Bang? Oh, kalau ditanya itu bang, komunikasi kami sangat baik. Nan tulang itu pada saat ulang tahun diundang kami berdua, kami hadir. Adik Eca ya, adik Eca pun ulang tahun, kami hadir. Diundang untuk datang ke rumahnya, datanglah ke rumah adik ulang tahun segala macam. Ya kami datang hadir dengan baik segala macam. Tidak ada bahasa apa. Bahkan nan tulang itu pun mengatakan cepat-cepatlah, jangan lama-lama. Kenapa setelah pesta ini mau terjadi
tidak mengenal katanya. Nah, ini permasalahannya, Bang. Berarti ini yang menjadi hal yang membuat abang terkejut juga gitu ya. Itulah, Bang, yang Artinya jadi buat sebelumnya sudah seperti ya sering bertemu, sering berkomunikasi, bahkan juga didukung pernikahannya, tapi kok tiba-tiba di tengah jalan ada hal yang pada hari ini membuat ricuh seperti itu ya bang ya. Iya, Bang. Tapi pada saat proses pernikahan bang, dari proses adat itu kan bang, sampai pada pemberkatan itu sempat nggak berkomunikasi dengan ibu Emma bang? Tidak sempat lagi, Tidak Bang, sempat, karena sudah ada kericuhan dari istri saya. Jadi dia pun, "Oh, udahlah, biarlah dulu, berjalanlah dulu, begitulah." Dibilang istri saya, "Ya udah, terserah." Dan orang Nantulang itu pun semua sekeluarga jauh sebelum orang itu tinggal di belakang rumah saya, Bang. Jadi orang itu tidak ada cerita, tidak mengenal saya bagaimana saya. Kenapa nggak dari jauh hari dibilang, jangan sama dia lah, kalau memang aku pengangguran apa segala macam seperti yang dikatakan mereka. Sabu segala macam dibilangi. Kenapa nggak jauh-jauh hari saya dipisahkan sama ini? Kenapa setelah udah jadi beda lagi? Pembicaraannya kan itunya, Bang. Tiga tahun atau 2 tahun mereka tinggal di belakang rumah saya. Tidak mungkin lah tidak kenal kan itunya. Kalau kita berbicara secara logika. Oke. Oh berarti dulu tetanggaan ya? Iya, Bang, di belakang rumah ini. Oh. Tinggal di belakang rumah ini orang Nantulang itu, Inang itu, Oke, tetangga sama dekat ya. adik-adiknya. Oke. Nah, bang terakhir bang ini bang ya. Mungkin kemarin Bu Emma sudah memberikan pernyataan, klarifikasi, dan bagaimanapun di balik ricuhnya ini kan tetapnya Ibu Emma ini sebagai mertua abang gitu kan. Nah, apa pesan ataupun ya sepatah kata lah yang ingin abang sampaikan kepada Ibu Emma bang terkait dengan kejadian yang abang alami bang? Ya kalau saya sendiri pribadi, apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan, itu tetap mertua saya, Bang. Itu Inang si mertua saya, opungnya dari anak saya nantinya. Itu tidak akan dibuang. Dan satu lagi yang paling penting, itonya itulah ulah-ulah saya, si Nenggolan yang masih hidup. Karena Amang itu sudah meninggal, tinggal itonya lah. Itu saya akan menjunjung tinggi Nenggolan itu. Karena apa? Itu ulah-ulah saya. Saya tidak akan membuang mereka. Semua yang terjadi ini saat ini itu semoga lah jadi berkat untuk kami berdua, rezeki kayak gimana pun itu tetaplah keluarga kami. Ya, mungkin ada sedikit pernyataan khusus bang kepada Ibu Emma ataupun sama adiknya ya, adik Eca ya, yang terkait dengan hal ini. Mungkin ada pernyataan khusus yang ingin abang sampaikan kepada Ibu Emma dan si Eca ini gitu. Ya kalau mau mengatakan itu, semoga kita baik-baiklah ke depannya. Karena kita pun tidak mau seperti ini terus. Kita akan harus maju ke depan dengan cara yang baik. Kita harus melakukan, ya kalau memang mereka mengatakan ingin datang ke rumah ini, kami siap untuk membicarakan masalah apa ini, acara kami ini, biar semua baik-baik saja, kita luruskan semua yang terjadi. Begitulah kira-kira, Bang. Oke.